Suara jelas ya? Suaranya jelas. Suara saya kedengaran. Dia terdengar jelas, dokter. Ya, kita mulai ya. Jadi, kenapa geriatri ini perlu dibahas? Karena memang populasi lansia itu memiliki kondisi khusus ya. Jadi bukan bukan orang dewasa yang hanya bertambah umurnya. Sama seperti kalau pasien pediatri, anak-anak itu bukan pasien dewasa yang diperkecil badannya. Ya, jadi tidak serta-merta hanya menurunkan dosis obat, kemudian menurunkan lama pemberian obat misalnya. Begitu juga populasi lansia, sindrom geriatri memang memiliki kondisi-kondisi khusus yang tidak hanya pasien dewasa yang ditambah umur saja, tapi mereka memang memiliki kerentanan. Sehingga dibuatlah satu tata laksana yang berbasis pada pelayanan lansia. Dan di RSUD Buleleng juga memahami hal ini dan kita membuat satu pelayanan poliklinik geriatri. Yang pasiennya ya pasti akan semakin banyak karena memang eh, ke depan kelompok lansia ini memiliki angka harapan hidup yang lebih besar ya. Bahkan di negara-negara seperti Jepang, komposisi penduduk menjadi piramida terbalik. Jadi usia muda, remaja dewasanya lebih kecil ketimbang populasi geriatrik lansia yang jumlahnya semakin banyak karena umurnya semakin panjang. Namun umur yang semakin panjang itu tidak serta-merta dapat menjamin kualitas kesehatannya lebih bagus. Justru populasi ini memiliki kerentanan akibat aspek penuaan atau degeneratif ya. Jadi kenapa kemudian banyak sekali rekan-rekan kita caregiver yang dari kalangan pendidikan bidan, perawat itu kemudian mengikuti program bekerja di luar negeri di Jepang, mungkin nanti merambah juga ke Korea atau ke Eropa ya. Oke, itu pengantar. Coba dilanjutkan slide-nya. Jadi istilah menua itu sebetulnya definisi sangat umum ya, bisa dicari di mana saja, di berbagai referensi kepustakaan. Yang dipikirkan dan juga dicatat pada proses penuaan itu adalah eh, menurunnya kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri gitu ya, untuk memperbaiki diri. Kemampuan untuk recovery-nya itu yang menurun. Makanya kan kenapa orang tua sering kok kulit saya hitam dok gitu. Itu jawabannya adalah karena sel-sel yang mati lebih cepat ketimbang yang memperbaiki diri atau yang tumbuh. Sehingga yang nanti lebih menonjol kelihatan pada kulit orang tua itu adalah sel-sel yang mati yang warnanya lebih kelabu, lebih hitam misalnya. Kemudian dia juga mengalami penurunan bagaimana mempertahankan struktur. Ya, jelas saja misalnya katakanlah turbal tulang gitu ya, apalagi tulang rawan, itu strukturnya sudah nggak bisa dipertahankan lagi. Tidak hanya karena faktor bertambahnya usia, tapi selama hidupnya kan digunakan untuk mengangkat benda berat, naik turun tangga, berjalan jauh. Gitu. Dan tentu saja kalau kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri, recovery, mempertahankan struktur fungsionalnya terganggu, ya otomatis nanti fungsinya akan terganggu juga. Ya, pada lansia yang sering sekali dikaitkan antara kerentanan mengalami infeksi dan kerentanan menghadapi cedera. Jadi kalau kalian punya orang tua, terutama nenek ya, yang umurnya di atas 80 tahun, pastikan tidak pernah mengalami risiko jatuh. Karena begitu jatuh, itu akan sangat mudah menyebabkan terjadinya fraktur kolom femur. Tuh ya, itu sudah sangat mungkin terjadi, sehingga ya karena dia tidak bisa memperbaiki dirinya, strukturnya juga sudah rentan, maka hanya bisa dilakukan recovery artificial dengan mengganti kaput femur ya berbahan protesis seperti logam mulia seperti titanium. Baru kembali dia bisa berfungsi. Ya, jadi tidak
dapat bertahan terhadap trauma. Begitu juga infeksi. Orang tua yang terpapar infeksi, nanti dia penanganannya bisa panjang, recovery-nya lambat, komplikasinya kemana-mana. Nah, WHO membuat ketentuan cut-off lansia 60 tahun lebih ya. 60 tahun dan lebih itu lansia. Oke, lanjut. Nah, ini satu ilustrasi yang cukup bagus. Dalam teori medis lalu ada faktor internal dan eksternal yang membuat seorang mengalami proses penuaan dan mortalitas maupun morbiditas ya. Biarin aja. Nah, yang menjadi faktor eksternal itu adalah gaya hidup ya termasuk ya. Kemudian infeksi, kemudian nutrisi yang mulai menurun. Kenapa kok pada lansia nutrisi itu rentan menurun baik kuantitas maupun kualitasnya? Nanti dilihat apa sebabnya. Kemudian adanya paparan. Ya mungkin ini sifatnya terbatas ya pada mereka yang bekerja di berhubungan dengan X-ray atau chemical. Tapi kalau secara umum kan orang tua juga rentan terhadap paparan sinar ultraviolet. Apalagi saat ini ada climate change ya, perubahan iklim, di mana kekuatan sinar ultraviolet lebih besar. Kemudian polusi lingkungan dan aktivitas. Sementara internal faktor ya semua kita miliki bersama dan tidak bisa dimanipulasi, genetik, sel, organ, tisu. Yang eksternal ini semua bisa dimanipulasi. Makanya kenapa di negara-negara maju seperti Jepang, Skandinavia, nah itu angka harapan itu semakin panjang karena faktor eksternal ini bisa dikelola dengan optimal. Bahkan kalau kita bicara manipulasi genetik, mereka sudah bisa lakukan juga. Ya, pemetaan genom, kemudian melakukan insersi bagaimana agar bisa menghambat terjadinya apa yang disebut dengan mutasi-mutasi buruk ya. Oke, lanjut. Nah, jadi apa karakteristik saya katakan tadi, kenapa lansia ini tidak bisa hanya pasien dewasa yang bertambah umurnya saja? Karena apa? Karena dia di sini adalah kondisi medis multifaktorial. Akibatnya akan melibatkan beraneka sistem organ dan penanganannya memerlukan disiplin ilmu yang beragam juga. Nanti kalau kalian kan masih preklinik ya, Kadek ya Wahyu, belum profesi ya. Masih di pendidikan preklinik ya, belum di rumah sakit ya? Iya dokter, kami masih semester 2 dokter. Oh, semester 2. Nanti kalau sudah bertugas di rumah sakit, dapat stase di ruang geriatri, poliklinik geriatri, nanti di sana kan bisa dilihat satu lansia itu nanti dilayani oleh banyak dokter dengan berbagai keahlian. Dokter penyakit dalam, dokter neurologi, dokter ortopedi, kadang dokter psikiater, ya, kadang-kadang THT, semua datang ke satu tempat untuk melayani satu pasien. Jadi approach-nya, pendekatannya, kalau pasien dewasa, dia akan mengunjungi berbagai dokter spesialis di poliklinik. Kalau lansia, sebaliknya, dokter spesialis mendatangi berbagai dokter spesialis mendatangi pasien lansia. Kalau pasien dewasa mendatangi berbagai dokter spesialis di berbagai poliklinik. Kalau pasien lansia berbagai dokter spesialis mendatangi orang tua di poliklinik geriatri. Jadi dibuat settingan terbalik ya. Jadi ini memberikan gambaran bagaimana kelompok lansia itu memiliki kekhususan. Nah, ini disepakati ada 5 sindrom mayor pada lansia, yaitu fall atau jatuh, inkontinensia uri, ulcus decubitus atau bracing ulcer ya karena berbaring lama. Saya tadi di depan menyebut terjadinya fraktur kolum femur. Nah, kalau fraktur kolum femur ini tidak ditangani dengan terapi protesis, mengganti kaput femur dengan protesis berbahan titanium, maka
niscaya lansia itu akan berbaring sepanjang sisa hidupnya. Nah, akibatnya terjadilah luka, ulcer atau ulkus decubitus pada pinggang, pada paha, pada punggung. Karena dia mengalami kondisi bedridden, tidak bisa mobilisasi yang memadai. Lama-lama akibatnya terjadilah infeksi dan kemudian gangguan nutrisional karena albuminnya ikut keluar melalui pressing ulcer tersebut atau ulcus decubitus tersebut ya. Pernah dengar ulcus decubitus nggak kalian? Sudah pernah dengar dalam kuliah-kuliah yang lain sudah pernah? Belum ya? Ya, Dokter, pernah ya? belum pernah dokter. Ya, belum ya. Nanti kalau sudah masuk ke fase pendidikan profesi, ya adik-adik tidak hanya mendengar tapi akan melihat bagaimana ulcus decubitus itu gambarannya dan bagaimana sulit penanganannya ya. Kemudian nih, yang berikutnya disebut delirium. Delirium itu adalah perubahan kesadaran ya, yang juga sering disebut dengan eh, akut confusional state ya atau delirium atau gangguan mental organik dan yang terakhir penurunan fungsional. Implikasi dari semua sindrom ini ya kelemahan tadi, kelemahan untuk memperbaiki diri, kelemahan untuk menjaga strukturnya yang kemudian mempengaruhi fungsional daripada organ tersebut. Oke, next slide. Slide selanjutnya bisa di. Nah, bagaimana kita mendiagnose kondisi medis pada lansia, populasi geriatrik, yaitu melakukan tracing penyakit utama, selalu begitu ya. Di ICD-10 juga atau di medical rekam medis juga selalu ada diagnosis primer dan diagnosis sekunder. Tapi pada lansia ada diagnosis utama atau diagnosis primer, kemudian kita melakukan asesmen faktor risiko yang bersifat multiple, itu bedanya ya. Asesmen faktor risiko. Nah, aspek yang berperan dalam intervensi nantinya dalam pengobatan tidak hanya terapi fisik, mental, tapi juga sosial, ekonomi, fungsional, dan lingkungan. Misalnya gini nih, apa yang dimaksud terapi lingkungan pada lansia? Kalau misalnya Wahyu misalnya kan sakit apapun itu, ya sudah misalnya dirawat inap, oke, udah itu pulang ke rumah, ya sudah kamarnya ya yang sekarang ini, kamar tidur di lantai 2 gitu, mungkin saja misalnya kamar mandinya di lantai bawah. Itu tidak akan ada perubahan apapun dalam soal manipulasi lingkungan. Tapi kalau pada pasien lansia dengan sindrom mayor tadi misalnya fall, jatuh, keluarga ya diminta untuk bagaimana membuat settingan agar misalnya lansia ini dimudahkan, difasilitasi agar tempat tidurnya dia nanti dekat dengan dapur, kamar mandinya ada di dalam tempat tidurnya dengan trek yang tidak berisiko, licin, gelap, dan juga bertangga, tetapi justru sangat aman dengan trek yang kering dan terang. Kemudian bahkan kalau bisa dibuat handle, itu ya, pegangan yang menuju kamar mandi. Jadi itu namanya intervensi lingkungan. Nah, intervensi sosial bagaimana? Orang tua, nenek kakek nggak mungkin dia kepingin jalan-jalan nongkrong sendiri, nggak bisa karena keterbatasan struktur dan keadaan fungsional muskuloskeletalnya misalnya. Kalau Wahyu sama teman-teman sekarang pingin nongkrong ya udah pergi jalan-jalan ke pantai ke mana. Tapi orang tua nggak bisa, dia hanya ingin ke sana pergi tapi nggak bisa melakukan. Oleh karena itu secara sosial keluarga harus membackup. Ya, bapak, ibu, kakek, nenek mau jalan-jalan nggak, mau kemana, kita antar, kita dampingi. Itu namanya intervensi sosial, ya kan? Intervensi lingkungan. Itu yang sangat penting kita pikirkan pada pasien geriatri. Nah, bentuk terapinya akan selalu seperti ini, tidak hanya obat-obatan, ya. Ada nutrisional. Orang tua itu sudah mulai gangguan rasa kecap, selera makannya menurun, mudah tersinggung, moodnya tidak lapar gitu. Nah, nutrisi ini penting untuk dipastikan mencukupi. Latihan fisik penting, makanya di puskesmas sekarang ada
Kalau nanti teman-teman adik ini berminat menjadi dokter keluarga atau dokter di FKTP, nanti ada kegiatan latihan fisik, senam lansia, bina suasana, seperti yang juga kita lakukan di poliklinik geriatri. Nah, terakhir baru obat-obatan ya, farmakoterapi. Oke, lanjut slide-nya. Nah, ini beberapa profil sebetulnya kondisi lansia memiliki ciri atau karakteristik seperti ini. Dia selalu adalah merupakan gangguan degeneratif penuaan ya, aging process. Akibatnya terjadi penurunan fungsional, misalnya karena sendinya mengalami degenerasi lututnya, maka secara fungsional dia tidak bisa naik turun tangga lagi. Tidak bisa jalan jauh misalnya untuk eh, menjemur pakaian atau mengambil buah di kulkas. Itu perlu dipikirkan. Sementara mereka memerlukan asupan serat yang cukup. Sehingga bagaimana seperti tadi intervensi lingkungannya. Kamarnya itu dekat dengan dapur, dekat dengan meja makan, dekat dengan kamar mandi. Gitu ya. Keterlibatan multi sistem organ. Jadi seperti tadi saya bilang nanti di polgeriatri itu seorang lansia yang duduk di poliklinik saat gilirannya tiba nanti berbagai dokter datang untuk memeriksa. Karena dia ada gangguan penglihatan, sendi, kadang-kadang penyakit metabolik, diabetes, riwayat serangan jantung, stroke misalnya gitu. Etiologinya multifaktorial kompleks ya, ya jelas ya kan, berbagai faktor risiko. Tidak hanya satu. Kalau orang tua itu jarang diagnosisnya satu, cuman hipertensi saja enggak. Orang tua setelah dicek tensinya naik, setelah dicek sendinya keropos, setelah dicek pandangannya kabur, pendengarannya menurun. Jadi multifaktorial kompleks. Prognosisnya ya tentu lebih buruk kan kalau dibandingkan dewasa atau remaja. Makanya salah satu prognosis buruk pada pasien adalah usia. Sering ditanya, ini operasi apa? Operasi eh, laparotomi gitu. Laparotomi itu artinya operasi buka perut. Yang ditanya pasti usianya. Usianya berapa? Usianya 70 tahun. Wah, ini lebih berisiko ketimbang pasien yang dioperasi usianya 40 gitu ya. Cuman baiknya adalah bahwa kondisi apapun pada lansia ini masih memiliki peluang untuk dapat diobati. Ya, kalau nggak dapat diobati kan tidak akan ada topik atau mata kuliah terkait geriatri. Lanjut. Ini sudah tadi ya, pengulangan aja, jatuh, inkontinensia uri, artinya kencing yang tidak terkontrol, ukus decubitus, luka borok pada bagian tubuh yang mengalami tekanan, pressing karena imobilisasi ya, delirium, gangguan kesadaran atau sering disebut dengan akut confusional state atau gangguan mental organik, dan penurunan fungsional secara umum. Lanjut. Iya, faktor risikonya usia, gangguan kognitif, fungsional, dan mobilitas. Jadi orang tua walaupun awalnya dia seorang dokter, profesor, S3, tapi kalau sudah umur lanjut mengalami gangguan kognitif ya karena sel-sel sarafnya sudah memorinya mengalami pengkerutan. Kenapa gangguan kognitif ini nanti orang tua sering menjadi target penipuan misalnya itu ya. Nah, itu hati-hati. Fungsional gangguan mobilitas sudah tadi disampaikan karena kerentanan pada sendi, otot, muskuloskeletal, sistem saraf, penglihatan ya. Oke, lanjut. Nah, kita mulai dari sistem saraf pusat. Coba diperhatikan. Sistem saraf pusat saja juga berimbas kepada malnutrisi. Kenapa? Ya, karena memang pada lansia itu cenderung mengalami kekurangan vitamin B12, B6, dan asam folat. Ternyata dalam studi-studi komponen-komponen mikronutrien ini, B12, B6, asam folat ini berhubungan dengan apa yang disebut dengan penyakit demensia Alzheimer, atau bahkan cukup bisa menyebabkan gangguan kognitif ringan, tetapi kemudian ini semua menimbulkan pasien lupa makan, tidak mampu mengakses makanan apraksia. Kan tadi saya sudah bilang ya, bahwa pasien orang tua itu dia tidak bisa secara mandiri untuk bisa melayani diri sendiri. Oleh karena itu harus ada intervensi sosial dari keluarga. Nah, dengan adanya bukti-bukti seperti ini, maka wajiblah pada lansia itu kita harus memberikan suplemen nanti B6, B12, dan asam folat. Kan gitu ya. Nah, jadi jangankan gerakan terampil gitu ya, melakukan hal-hal yang bersifat mendasar saja orang tua bisa terganggu. Kenapa lansia cenderung sembelit itu misalnya susah BAB bisa 4 hari 5 hari karena dia akses airnya itu terbatas.
dan kadang-kadang tidak haus gitu. Nah, hanya kalau keluarganya care, aware, dan mengukur berapa sih volume air yang dia harus minum per hari, dan itu harus disiapkan, harus itu dimonitor dan didampingi dan diminum, baru dia akan mengalami eh, perbaikan dalam fungsi usus besarnya untuk defekasi, untuk BAB. Tapi kalau kemudian keluarga cuman, wah ini neneknya susah BAB, sembelit, konstipasi, kasih pencahar gitu. Nah itu ditinggal lagi, nanti akan kumat lagi gitu ya. Jadi sistem saraf pusat pun berdampak ke malnutrisi berkaitan dengan memori, kemudian kognitif, ya, lupa makan. Orang tua sering sekali dia lupa tadi makan apa sudah. Ada yang belum makan ngerasa dia sudah makan, ada yang sudah makan ngerasa belum, gitu ya. Itu demensia. Bahkan yang lebih parah lagi dia pergi jauh-jauh gitu, pulangnya lupa jalan pulang ke rumah. Kadang-kadang gojek yang nganterin gitu. Hati-hati, jadi kalau sudah punya kakek nenek yang demensia, itu harus didampingi dan betul-betul harus mendapat atensi yang 24 jam. Oke. Karena kalau dia pergi sendiri, tidak ada yang tahu, tidak tahu jalan pulang, dia bisa risiko cedera, kelaparan, ya, ketabrak kendaraan, dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah, kemudian di bawah sistem saraf pusat ada mulut dan gigi. Lihat aja, orang tua mulutnya kering, stimulasi air liur menurun, sensitivitas rasa turun. Itu semua karena gangguan degeneratif. Orang tua kadang-kadang dia ngasih garam banyak, dia ngerasa nggak rasa asin gitu ya. Tambah lagi garam gitu. Akibatnya tensinya naik. Ya, itu karena sensitivitas rasa yang kurang di lidahnya. Daya otot untuk mengunyah juga berkurang. Apalagi gigi-giginya sudah habis semua tanggal. Gitu. Ya, kenapa orang tua kok malnutrisi? Ternyata giginya habis, dia nggak bisa mengkonsumsi makanan yang sedang padat. Dia hanya bisa bubur aja yang cair-cair gitu. Makanya kenapa perlu multidisiplin ilmu, dokter gigi, dia masang gigi palsu dan sebagainya. Ya, jadi mulut dan gigi menimbulkan dampak kesulitan makan dan komunikasi. Nah, orang tua juga kalau giginya habis ngomongnya kan tidak jelas. Ya, apa yang dia minta itu nggak jelas, kemudian karena nggak jelas, cucunya, anaknya nggak memberikan apa yang diperlukan orang tua. Malah kadang-kadang orang tuanya ngomongnya nggak jelas gitu. Padahal itu karena gigi. Nah, begitu giginya dipasang, ngomongnya jelas lagi. Ya, karena kan yang membuat suara kita bagus gitu, kan perpaduan kerja yang baik antara mulut, lidah, dan gigi. Ya, coba bayangin aja Wahyu jadi penyanyi, kemudian giginya habis. Nah, bayangin nanti penonton pada lari semua pasti ya, karena suaranya mengguncang, ya, mengguncang rasa nyaman. Itu. Oke, lanjut. Kerongkongan bagaimana? Studi radiografi mendapatkan kondisi otot yang hipotonis. Jadi tidak fleksibel dan daya kontraksinya menurun. Sehingga terjadilah kondisi kesulitan menelan. Sudah sulit menelan, nah setelah menelan dengan susah payah, kemudian peristaltik dari kontraksi faring, saluran cerna di bawah itu tidak baik. Coba nanti adik-adik kalau ketemu pasien lansia, tiang Yawah gati makin ngajeng Bu Dokter, suud ngajeng, suud makan, makanan selalu diam di kolongan, tidak mau turun. Itu gejalanya itu. Kenapa? Dari studi mendapatkan memang terjadi hipotonitas faring yang menyebabkan pembukaan tidak tuntas, otot-otot terkait, ya, cricopharyngeus, dan kesulitan menelan ini adanya penurunan kontraksi. Jadi pasien mengeluh begitu, makanan nyangkut di kerongkongan, tidak mau turun, di lambung tidak mau turun. Ya karena ini, ya. Next. Nah, lambung juga demikian. Sering terjadi dari studi endoskopik akan tampak pada lansia, apalagi di tempat kita di Bali gitu ya, yang doyan makan makanan berbumbu pedas, minyak, kemudian kuat ngopi gitu ya. Itu terjadi gastritis. Akibatnya ini peningkatan prevalensi gastritis, kemudian eh, dengan peningkatan usia, produksi asam lambungnya menurun, enzim pencernaannya juga menurun menyebabkan ya pasien cepat kenyang, penundaan pengosongan lambung. Itu yang saya bilang tadi. Kenapa sih habis makan kok makanannya dia menjadi lambung nggak mau turun gitu, menyebabkan rasa tidak nyaman di ulu hati dan kadang-kadang mau muntah itu GERD ya. Ya, ini karena lambung dan pankreas mengalami penurunan fungsional. Oke, lanjut.
Usus halus yang terjadi apa? Penyerapan makanan menurun. Kemudian adanya juga penurunan populasi bakteri yang baik untuk saluran cerna. Nah, disinilah nanti diharapkan adik-adik memikirkan pemberian probiotik pada orang tua atau pada balita ya. Dalam hal ini kan yang dijual bebas ada ya minuman Yakult itu mengandung probiotik, mengandung bakteri, apa nama bakterinya itu ya, coba dilihat, lactobacillus ya, itu yang memperbaiki fungsi penyerapan di usus besar dan usus kecil. Oke, lanjut. Nah, pada pembuangan juga demikian. Kenapa orang tua cenderung sembelit atau mudah diare? Itu karena ada perubahan mekanik di area anorektal. Elastisitas menurun, tekanan sekuis mengeden juga kekuatannya berkurang. Terjadilah kemudian inkontinensia fekal. Jadi banyak sekali ada timbunan atau sisa kotoran di usus besarnya. Menyebabkan mudah terjadi ambien atau hemoroid, menyebabkan usus cenderung kembung sampai ke lambung, dan menyebabkan nafsu makan cenderung menurun. Ya, itu kaitannya. Yuk lanjut. Nah, metabolisme sendiri juga akan mengalami penurunan. Kalau tadi kita bicara sistem organ, nah ini sekarang ke sistem metabolisme. Jadi berat badan cenderung drastis turun, kemudian memerlukan sekali suplemen, pada lansia yang menderita penyakit kardiovaskuler, paru, neurologis, osteoartritis, itu kehilangan otot karena tidak bergerak. Ya, jadi justru yang membuat otot kita tetap terjaga kelenturannya, masanya, kekuatannya, kontraksinya adalah apabila terus digunakan untuk beraktivitas. Kalau dia inaktif, tidak bergerak, dia akan mengalami penurunan massa otot, menyebabkan baik osteoartritis maupun osteoporosis. Itu ya. Nah, oleh karena itu pasien lansia itu secara nutrisional memerlukan tambahan suplemen multivitamin, baik yang juga mikronutrien seperti vitamin D, kalsium, albumin dan sebagainya ya. Oke, lanjut. Nah, kita ke organ di luar saluran cerna, dalam hal ini ginjal. Apa sih kaitannya si, apa keberadaan sistem kemih atau urinary tract dengan kondisi lansia? Apa sih pengaruhnya? Nah, kalau kita lihat yang pertama adanya penurunan respon terhadap hormon antidiuretik ADH atau vasopresin. Itu menimbulkan risiko dehidrasi lebih besar. Ya, karena orang tua sering dia dikit-dikit kencing, itu bukan hanya karena dia tidak mampu menahan sistem saraf kemihnya yang menurun, tetapi juga memang secara hormonal akan terjadi penurunan respon terhadap hormon antidiuretik. Orang tua sering kencing, walaupun tidak ada diabetes, tidak ada prostat ya. Kemudian yang kedua, jangan lupa ginjal itu tidak hanya gunanya untuk mengeluarkan kelebihan cairan melalui kencing, tapi juga dia memiliki fungsi hormonal, baik itu eritropoietin maupun untuk metabolisme vitamin D. Nah, kalau vitamin D yang menurun, yang diproduksi oleh ginjal, maka dia akan mengalami osteoporosis. Makanya nanti kalian akan jumpai pasien-pasien gagal ginjal kronis yang menjalani cuci darah reguler atau hemodialisis, dia akan mengalami yang namanya osteopenia. Kalau dibiarkan lemah jalur mengalami osteoporosis, sehingga mereka diberikanlah preparat kalsium. Ya, lanjut. Imunitas ya pasti akan menurun pada lansia. Yang dalam hal ini kalian harus ingat ya, kuliah sistem imun ada namanya innate immunity dan adaptive immunity. Sistem imun innate ya yang non spesifik yaitu ada yang lokal, ada yang sirkulasi. Kalau yang lokal misalnya air mata ya, kalau kita kemasukan apa, air mata kita akan keluar. Itu tujuannya untuk menghalangi kerusakan mata dari zat yang masuk ke mata kita. Kalau ada masuk sesuatu ke hidung, kita akan bersin misalnya. Atau ke mulut, kita akan mengeluarkan air liur banyak untuk membuang zat racun yang masuk ke sana. Itu yang lokal. Innate
sistem innate immunity. Jadi sistem imun innate yang lokal yang dihasilkan oleh masing-masing organ. Ada juga yang dalam sirkulasi. Dalam hal ini dikerjakan oleh makrofag, fagositosis ya, terutama oleh sel darah putih gitu. Makanya kalau misalnya kalian mengalami luka infeksi akan terjadi abses. Nah, itu sistem imun innate yang sistemik ya dalam sirkulasi. Nah, kemudian ada namanya adaptive immunity. Jadi sistem imun adaptif yang itu lebih kompleks. Ada sel limfosit yang dalam hal ini memprakarsai sel limfosit T dan sel limfosit B ya. Sel limfosit T kita ketahui memiliki banyak fraksi ya. Ada yang T helper ya, ada yang sitotoksik CD4 helper, CD8 sitotoksik yang langsung menghancurkan sel-sel jahat dari luar antigen, sementara T helper atau CD4 dia mengaktifkan sistem imun adaptif yang lain, misalnya sel B ya, sel limfosit B. Tapi intinya dengan adanya gangguan imunitas, baik sel T, kemudian fungsi makrofag, fagositosis, dan sel B, terjadi kekebalan tubuh yang menurun terkait usia, mudah infeksi, dan tentu saja akan meningkatkan energi expenditure dan menurunkan kesulitan pemenuhan energi ya. Udah makannya dikit, mudah infeksi, kan berat badan jadi turun, energinya banyak dihabiskan untuk melawan hal-hal tadi. Lanjut. Perubahan otot, ya saya rasa ini sih tidak perlu dibahas banyak ya. Tadi udah disebutkan, biar kalian tahu praktisnya ada kenapa sih otot lansia akan mengecil. Satu, karena faktor pertumbuhan sudah tidak ada. Kedua, faktor imobilitas. Semakin diam, maka akan massa otot semakin berkurang. Ya lihat aja orang yang fitness, yang nge-gym itu kan massa ototnya meningkat karena digerakkan. Coba didiamkan, massa otot ada berkurang, tapi massa lemak akan meningkat. Dan itu akan mudah menyebabkan osteoporosis. Oke, lanjut. Oke, ini kaitan antara penuaan, kemudian pemenuhan kalori intake yang menurun, kemudian adanya sarkopeni ya atau penurunan massa otot dan obesitas. Dan dikaitkan dengan inflamasi dari sitokin dan kemudian outcome-nya di bawah ya, output-nya. Kelemahan, weakness, gerakan yang menurun, kemudian kekuatan yang semakin menurun, dan low level activity. Ya, oke. Saya rasa ini eh, dibuat patogenesis saja. Bagaimana gangguan muskuloskeletal, otot yang menurun masanya dikaitkan dengan faktor usia, kemudian penurunan eh, kalori intake, atau sebaliknya adanya efek samping obat karena pasien lansia menggunakan obat-obatan, perubahan hormonal, sikel, kemudian kegemukan ya. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke aspek praktis. Jatuh ya pada lansia itu jatuh adalah sebuah diagnosis. Kalau pada orang dewasa jatuh itu penyebab diagnosis, kalau pada lansia jatuh itu diagnosis itu sendiri. Misalnya pada pasien dewasa jatuh menimbulkan patah tulang, jatuh menyebabkan luka atau ulnus apertum, menyebabkan patah tulang atau fraktur, menyebabkan cedera kepala atau contusio cerebri misalnya. Tapi pada orang tua jatuh itu sendiri adalah diagnosis. Walaupun kemudian akibat jatuh itu dia tidak mengalami apa-apa gitu ya. Ada dua faktor dan yang perlu diperhatikan, intrinsik dan ekstrinsik. Kalau intrinsik ya bagaimana eh, cara berjalan dan keseimbangan, kemudian gangguan sistem saraf tepi, vestibular dysfunction, keseimbangan, muscle weakness, kelemahan otot, vision impairment, gangguan penglihatan. Ada nggak dia diagnosis penyakit medical illness kayak misalnya vertigo, atau infeksi, atau hipertensi, atau misalnya penyakit-penyakit metabolik yang lain, asam urat itu misalnya. Dan di sini juga perlu diperhatikan bagaimana adanya penurunan aktivitas daily living-nya. Ada tidak menggunakan eh, obat-obatan, kemudian adanya demensia. Jadi faktor intrinsik ini sangat banyak dan sangat kompleks. Jadi sebetulnya kita perlu banyak sekali waktu untuk mengkaji seorang pasien lansia.
Ya, kalau dia jatuh, coba kita perhatikan gaya jalannya, ternyata kakinya bentuk X misalnya. Atau kalau dia sudah mengalami osteoporosis stadium 4, itu mengalami bentuk O. Nah, itu keduanya akan mengganggu keseimbangan, mengganggu stabilitas saat berdiri. Kemudian setelah dicek, pasien ini mengalami gangguan saraf tepi, kakinya kesemutan, dia nggak tahu nginjak. Kalau naik turun tangga, ini lantai satu, sorry, ini anak tangga satu atau anak tangga dua, dia nggak bisa merasakan karena dia mengalami peripheral neuropati atau disfungsi vestibular, vertigo. Tentu saja mudah menyebabkan jatuh karena orang vertigo itu kalau kalian pernah merasakan kan kayak berputar buminya ya. Itu memudahkan sekali orang jatuh meseriut, istilah orang Bali. Kelemahan otot, apalagi gangguan penglihatan, vision impairment. Kenapa jatuh? Ternyata pasien katarak dan kita tidak kaji. Kita kasih obat untuk nyerinya, lukanya, kita balut, kemudian kita lepaskan dia lagi jalan, lagi jatuh. Karena dia memang gangguan penglihatan. Terapinya apa? Ya terapinya harus konsul ke dokter mata untuk operasi katarak. Setelah dioperasi katarak, dia bisa melihat kembali. Ternyata dia jarang jatuh atau nggak pernah jatuh lagi gitu. Ya jadi macam-macam. Kemudian drugs misalnya, penyakit yang memerlukan obat rutin. Ternyata obat itu memberi efek samping. Misalnya obat kolesterol menyebabkan ototnya jadi ngilu, pegal, yang disebut sebagai rabiomyolysis ya. Nah, itu membuat dia menjadi tidak eh, kuat untuk berjalan melangkah. Apalagi demensia. Kenapa sih dia jatuh? Karena dia demensia, dia lupa rumahnya di mana. Keluarganya tidak menjaga, pintu depannya tidak dikunci, dia keluar rumah dari pagi sampai jam 4 sore nggak makan. Bayangin aja, kalau Wahyu mungkin telat makan 2 jam aja udah melinder gumine ya, udah vertigo. Ini orang tua nih, dari pagi sampai siang sore nggak makan, kemudian dia pergi jauh jalan kaki, orang nggak berani nyamperin gitu karena dilihat orang asing, akhirnya dia jatuh. Ini jatuh karena demensia. Nah, faktor ekstrinsik apa? Lingkungan, kemudian alas kaki, restrain dan sebagainya. Makanya tadi saya bilang di depan, bagaimana kalau lansia itu harus diubah lingkungannya, environment-nya. Jadi kamarnya dekat dengan kamar mandi, dekat dengan dapur, penyimpanan makanan juga mudah dijangkau, lampunya terang, alas untuk dia melangkah kering, tidak licin dan sebagainya. Lanjut. Nah, komplikasi jatuh apa? Nah, barulah terjadi fraktur, akibat fraktur, misalnya kolom femur imobilisasi, akibat imobilisasi terjadi infeksi karena pressing ulcer atau ulcus decubitus. Nah, orang tua sudah memang dia labil secara psikologi, sekarang dia bedridden lagi, tidak bisa kemana-mana, yang biasanya dia sering jalan-jalan ke Taman Kota misalnya, atau ke Pantai Penimbangan. Nah, akibat cedera ini, akibat fraktur ini, dia tirah baring, tidak bisa kemana-mana, depresi. Ya, intervensinya apa? Jadi non farmakologis seperti tadi penilaian faktor risiko. Ini jatuh karena apa sih? Karena katarak, udah kataraknya harus diatasi. Karena kakinya mengalami gangguan saraf tepi, dia nggak merasakan directionnya. Dia nginjak ini dia bingung ini, saya nginjak apa ya, arahnya kemana? Nah itu perbaiki sistem saraf tepinya. Ya tentu saja juga harus nanti dilatih secara fisik dan sebagainya ya. Farmakologis, ya lihat obat-obatan apa sih yang diminum. Kalau dia banyak meminum atau lama minum obat golongan diuretik gitu ya, furosemid karena dia ada penyakit jantung kongesif, penyakit gagal jantung. Biar nggak sesek, biar nggak betek, dikasihlah furosemid. Dampaknya apa sih? Nah, furosemid yang digunakan dalam waktu yang panjang kan menyebabkan kalium yang terbuang banyak dari tubuh. Pasien dengan hipokalemia itu mengganggu irama jantung dan juga kelemahan otot. Ya wajar aja dia jatuh karena ototnya lemah. Setelah ditapis, medikamentosa yang dikonsumsi ternyata ada furosemid. Oke, kita kurangi dosisnya atau dikombin dengan diuretik yang sparing kalium ya, yang hemat kalium, spironolakton misalnya, anti aldosteron ya. Kasih vitamin D, kasih kalsium. Koreksi kelainan struktural. Nah, ini dia deh. Katara, bentuk kaki. Kalau tadi bentuk kakinya bentuk O gitu atau bentuk X yang membuat keseimbangan tidak baik ya. Kalau memungkinkan dioperasi oleh dokter ortopedi. Kalau di negara maju begitu. Kalau di negara kita ya kadang-kadang ditanggung oleh pemerintah melalui BPJS. Pasiennya nggak mau, nggak berani. Keluarganya juga nggak mau.
Kadang-kadang keluarga minta izin untuk metakon malu ke orang pintar, boleh nggak dioperasi gitu ya. Nunas raos dulu ternyata raosnya tidak mengizinkan. Jadi dokter ortopedi kalah dengan baliannya gitu. Itu sering terjadi di tempat kita. Edukasi caregiver ini yang penting. Jadi orang tua sehat itu atau lansia sehat itu tidak lansianya saja yang harus sehat, tapi caregivernya juga harus hebat, ya gitu. Lanjut. Nah ini saya bilang tadi intervensi lingkungan ya udah berkali-kali saya bilang trek datar kering, kecukupan cahaya, kemudahan akses ke dapur, kamar mandi, gitu. Alat bantu, caregiver juga harus selalu hadir ya. Oke, oke lanjut. Inkontinensia urin apa sih? Proses berkemih yang tidak disadari dan menimbulkan dampak sosial dan kesehatan. Ya, ada yang disebut dengan retensio urin, urin tidak keluar. Kalau inkontinensia dia nggak nyadari karena gangguan sistem saraf yang apa namanya mengontrol eh, sistem urinary genitalia. Ya, itu. Apa sih yang menjaga fisiologis berkemih? Integritas saluran kencing bagian bawah. Makanya kalau ada ibu-ibu yang melahirkan banyak zaman dulu ya dan partusnya sulit gitu, lama baru lahir anaknya, dia menimbulkan gangguan integritas saluran kencing bagian bawah akibat sistem saraf dan otot panggulnya lemah. Nah, itu sering beser ya. Jadi kalian mungkin pernah dengar penyakit beser gitu. Ya nanti Wahyu kalau punya anak jangan banyak dan ngedennya harus pinter agar tidak mengalami partus kaset. Sebab kalau nanti banyak anak, misalnya Wahyu saking sukanya punya anak 12 gitu misalnya, kemudian ngedennya lama-lama, nanti kalau udah tua beser nanti. Nggak mau, suaminya nggak mau ngajak kemana-mana sebab baru 5 menit mau turun pipis gitu ya. Terus disuruh pakai pampers nggak mau gitu. Setiap minimart berhenti dulu mau pipis mau kencing gitu. Malu sama pemilik minimartnya ya biar ada alasan kencing beli apalah gitu sampai penuh bagasi mobilnya ya ada snack ada air mineral macam-macam karena setiap turun pinjam toilet belanja lagi gitu. Jangan sampai ya itu namanya beser. Makanya nanti teman-teman ini yang Wahyu dan teman-teman yang sejenis jenis kelaminnya nanti setelah melahirkan harus semangat latihan otot panggul lagi, ikut senam, zumba gitu biar nggak beser ya. Gitu. Nanti belum apa-apa, ketawa basah karena keluar kencingnya. Bersin basah karena keluar kencingnya. Kaget basah lagi ininya celananya karena beser gitu. Jangan dikit-dikit geser ya. Ketawa ngakak air matanya keluar, kemudian air kencingnya keluar kan rame jadinya ya repot. Apalagi yang mengontrol sistem berkemih secara fisiologis, mekanisme visceral, pelvic floor. Ya, itu tadi, jangan bersalin terlalu banyak, jangan terlalu lama. Dan jangan malas olahraga, ya. Nah, kemudian pada geriatrik, fisiologis ini pasti menurun. Oke, makanya orang tua sering kita ajak latihan kencing. Baru, ini persis seperti mengajari balita. Yuk baru bangun kencing dulu, kencing gitu. Kalau nggak mau kencing, bila perlu ditungguin. Kan kalau nanti punya anak kan gitu. Ayo dek kencing dulu. Kalau dia nggak mau kencing, cepat keluarin. Kadang-kadang kita perlu rangsang ya. Saya nggak tahu nih kalau pada anak balita wanita. Biasanya mungkin digosok-gosok ya perut bagian bawahnya. Kalau pada balita anak laki-laki, biasanya kita pegang-pegang penisnya dia keluar kencingnya dia. Nah itu cara bagaimana melatih dia agar ada regularitas atau keteraturan kencing. Nanti sebelum tidur suruh kencing dulu. Gitu. Ya, ayo kencing walaupun nggak pengen kencing, suruh aja kencing sebelum tidur agar nanti nggak ngompol malamnya. Gitu. Pada lansia juga begitu. Misalnya baru bangun sudah kencing, nanti kan kita kasih minum orang tuanya makan, nanti 3-4 jam itu harus minta kencing lagi. Nenek, kakek, ayo kencing dulu. Gitu. Nah kalau itu dilakukan secara rutin terus-menerus nanti dia akan ada pola. Sehingga inkontinensia urin ini juga bisa diobati. Lanjut. Nah, apa aja sih? Nah, ini sebetulnya nice to know aja ya, karena untuk teman-teman S1 tidak akan
terlampau jauh ke sini karena ini kondisi-kondisi yang berkaitan dengan medical practice di bidang bedah gitu ya. Ada beberapa kondisi apa sih yang menyebabkan abnormalitas sistem urinary tract pada geriatrik. Ada namanya bladder overactivity urgency, impaired bladder contractility, and increased residual urine, decreased functional bladder capacity. Nah, ini semua berhubungan dengan sistem saraf yang menurun fungsionalnya akibat degeneratif ya. Yang semuanya sebetulnya pada tahap awal bisa dilatih untuk berkemih penjadwalan, menghabiskan kencingnya, jangan selalu ada sisa, tidak boleh menahan kencing. Itu semua bisa dilatih. Pada laki-laki terjadi biasanya gangguan struktural yang disebut dengan pembesaran prostat. Sementara pada wanita berhubungan dengan estrogen. Ya, kemudian yang terakhir ya selalu sistem saraf itu ada kontrol pusat namanya central neurotransmitter dan reseptor. Yang paling sering sebetulnya di poin 1 itu bladder overactivity. Baru minum sedikit udah pingin kencing. Gitu ya. Minum sedikit udah pingin kencing. Nah, pada kasus seperti ini disarankan tidak minum saat malam hari. Karena kalau malam hari minum, dia bolak-balik kencing, mengganggu kualitas tidur, risiko jatuh atau fall. Jadi orang tua harus banyak minum, tapi minum pagi banyak, siang banyak, sedikit sore, malam tidak boleh lagi. Ya. Jadi kalau yang nomor 1 ini paling sering penyebabnya, dan itu bisa dilatih secara fisikal gitu ya. Menahan kencing, kemudian kencing tepat waktu, tidak menahan kencing gitu. Jadi latihannya bisa menahan kencing atau justru jangan menahan kencing. Misalnya kalau sekarang kencing nih, belum apa-apa lagi 5 menit sudah mau kencing, itu justru ditahan. Diajak menahan kencing dengan mengabaikan atau mengalihkan perhatian. Tapi kalau orang tua pagi bangun kencing jam 7 gitu misalnya, dia udah dikasih makan cukup, minum banyak, sampai jam 9 dia belum kencing atau jam 10, nah ini ajak untuk kencing gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ada dibagi dua, gangguan berkemih inkontinensia urin ini baik akut kronik itu dipisahkan oleh cut off waktu 4 minggu atau sebulan. Ya. Jadi faktor risiko yang akut ini transien yang nanti akan sembuh lagi gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu. Kalau akut sifatnya akan lebih mudah sembuh, kalau kronik ya agak sulit, dia irreversible. Kalau akut dia reversible, disebut juga sebagai fungsional dengan faktor risiko 4 ini. Delirium, demensia, diabetes, restrict mobility, retention, infection, impaction of stool, peradangan, obat-obatan, dan faktor psikologikal. Jadi kalau orang tua kencingnya tidak disadari, coba dicari apakah dia demensia karena dia tidak bisa untuk diajak menahan kencing gitu, atau diabetes kalau kadar gulanya tinggi kan sering kencing tuh, tidak bisa nahan. Atau imobilisasi, dia diam saja di tempat tidur sampai-sampai tidak hanya otot sendinya yang tidak dia bisa kendalikan, sistem saraf berkemihnya juga dia tidak bisa rasakan. Infeksi saluran kencing ya salah satu gejalanya yang mudah kencing, sering kencing gitu. Cek kencingnya. Atau sembelit. Ada feses yang banyak menumpuk di usus besar. Itu mendorong kemih yang di depannya. Menyebabkan sedikit isi kencing, ingin kencing. Sedikit minum air, ingin kencing. Ya, seperti itu. Atau kecemasan. Nah, kalau psikologikal saya rasa ya kita semua juga begitu. Misalnya nih, menunggu pacar yang mau datang. Nggak datang-datang, ini dikit-dikit mau kencing gitu ya. Ada bunyi bel, waduh, pingin kencing gitu. Nah, padahal ternyata nggak datang-datang dia sampai minggu depan. Itu psikologikal. Atau pharmaceutical agent. Jadi orang tua yang minum furosemid, ya akan sering kencing pastinya. Sehingga kita harus atur nih dosisnya. Lanjut. Nah, kalau kronik itu lebih dari 4 minggu. Sudah terjadi problem struktural. Ya, ini jenis-jenisnya ya. Jadi mungkin tidak perlu pendalaman. Ya, cuman karena memang saya melengkapi aja. Ada urgensi inkontinensia dan stres inkontinensia. Itu bisa dibaca kalau mau tahu lebih banyak. Kalau yang urgen ini, dia gejalanya memang tidak bisa ditahan, sering, dan malam hari terjadi. Ini sebetulnya bagian dari overactive bladder tadi ya, berhubungan dengan apa namanya controlling sistem saraf di sana.
sering terjadi pada stroke, spinal cord lesi, demensia ya. Nah, kemudian stres berhubungan dengan tekanan internal seperti batuk, mengendon, tertawa ya. Jadi yang nomor satu itu tidak ada kaitan dengan faktor abdomen, tidak mengendon, tidak batuk lama, tapi dia memang tidak bisa ditahan kencingnya. Tetapi yang di bawah ini kayak tadi, yang biasa itu tertawa dia udah kencing, nggak bisa nahan, atau batuk dia langsung kencing. Ini disebabkan karena kelemahan otot panggul ya, karena obesitas, karena pembedahan di bidang pelvik gitu, termasuk juga pembedahan di bidang objin ya, persalinan. Oke, lanjut. Overflow ya. Jadi over distensi bladder muscle. Ada yang outlet, ada yang eh, contracted impairment ya. Oke, ini mungkin dilewati aja. Oke, lanjut. Ya, asesmennya apa? Dari anamnesis, sejak kapan dia tidak bisa nahan kencing, berapa kali frekuensi per hari, apa faktor resikonya, yang banyak itu tadi dicari. Pemeriksaan fisik dilakukan eh, rectal fuse, ada nggak banyak kotoran yang menumpuk ya, fecal infaction tadi, vaginal ada nggak infeksi jamur dan sebagainya. Neurologi dari dokter saraf akan mengetes sistem-sistem saraf di tulang belakang atau di panggul ada tidak lesi spinal cord dan sebagainya, atau HNP gitu ya, ada nggak jepitan saraf. Lab ya paling mungkin hanya sekedar analisa urin, melihat ada infeksi tidak. Kalau imaging bisa USG, sebetulnya bisa juga CT scan atau MRI ya. Ya, lanjut. Oke, lanjutkan. Terapinya apa? Koreksi faktor reversibel kalau ada, drip tadi itu ya. Apakah dimensianya diperbaiki, kemudian obat-obatan apa yang digunakan, psikologikal, atau ada infeksi tidak gitu ya. Gaya hidup, nah pola minum seperti tadi, jangan dikasih minum malam atau batasi minum dulu. Kemudian latihan bladder training, jangan menahan kencing, atau kalau terlalu sering kencing justru ditahan. Latihan otot panggul, obat-obatan, oke nanti belakangan. Intervensi kalau dengan obat tidak respon, tetapi gejalanya berat, bisa dengan injeksi, botulinum, pembedahan, kateterisasi, dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah, ulcus decubitus ini yang saya katakan tadi adalah tuka atau ulcer pada kulit jaringan di bawahnya yang timbul akibat penekanan dalam waktu yang lama, menyebabkan produksi darah menurun. Ini gradasinya 1, 2, 3, 4. Kalau satu itu terbatas pada permukaan kulit, kulitnya sendiri intik ya, cuman dia ada eritema kemerahan pada permukaan kulit, kayak kalian kepanasan lah, terpapar sinar matahari, itu sebetulnya luka bakar derajat 1, sama dengan ini, eritema pada ulcus decubitus. Tetapi kalau sudah sampai melibatkan kutan, ya, dermis, epidermis, itu grade 2. Kalau sampai fasianya juga terkena, grade 3. Nah, kalau sampai otot dan tulang sendi, apalagi itu grade 4. Oke, lanjut. Tata laksananya mengurangi tekanan tentu saja. Miring kanan, miring kiri ya. Ubah posisi tiap 2 jam, kasur yang dimodifikasi kasur angin, sehingga tekanannya lebih ringan. Luka dekubitus dirawat dengan baik, obat-obatan kalau perlu antibiotika, albumin, dan lain-lain, kateter urin ya. Karena kalau pasien imobilisasi tanpa kateter, nanti kencingnya itu merembes ke area yang rentan mengalami infeksi akibat kencing itu kan tidak steril ya, ada mikrobakterialnya. Sehingga kalau ada kencing yang mengenai bagian tubuh di sekitar genitalia, panggul, nah itu mudah mengalami ulkus lagi. Oke, lanjut. Delirium, ini adalah kumpulan gejala akut berfluktuasi yang menunjukkan perubahan kesadaran. Intinya kesadaran menurun itu delirium. Kontaknya berkurang, kognisinya juga menurun. Disebabkan oleh suatu penyebab pada individu yang rentan. Seperti saya bilang, istilah lainnya adalah akut confusional state, encephalopathy, atau GMO, gangguan mental organik ya. Faktor risikonya apa? Bisa oksigen ya, kardio, paru, jantung paru. Kalau oksigen sedikit kota ya mengalami delirium. Atau neurologik, misalnya encephalopathy, kemudian meningitis, maksud saya encephalitis ya, encephalitis
Swiss, ya meningitis babi gitu. Atau infeksi disorder, misalnya sepsis, luka yang berat akibat diabetes pada kaki, tapi dia bisa menyebar secara sistemik menyebabkan juga delirium. Ya, oke. Lanjut. Asesmennya, delirium itu sebetulnya ada dua ya, ada yang hiperaktif, dia kesadarannya menurun tapi dia agitatif atau hiperaktif, yang ngamuk-ngamuk, teriak-teriak, memberontak gitu. Atau yang hipoaktif, memang diam, tidak bergerak, kesadaran menurun. Atau mix, kadangkala dia diam, tidak bisa diajak bicara, kontaknya menurun, tapi tiba-tiba kemudian dia ngamuk-ngamuk. Ya, jadi intinya kesadaran yang menurun, entah itu dia overaktif maupun hipoaktif. Terapinya apa? Nah, selalu kita punya konsep. Delirium harus diatasi penyebab dasarnya. Kalau dia infeksi, atasi infeksinya. Kalau dia sesak, kasih oksigen. Kalau kadar gulanya sangat tinggi menimbulkan ketoasidosis metabolik, koreksi gulanya, dan sebagainya. Nah, batasi dulu obat-obat penenang. Sebab dikasih obat penenang, dia semakin tidur nanti. Gitu ya. Sehingga masking, ini tidur karena hipoaktif delirium, atau karena efek samping obat. Nah, itu perlu. Lingkungan, nah suasana tenang, jangan merangsang ya. Jadi udah tahu kita punya orang tua mengalami delirium, nanti keluarganya, anak-anaknya teriak-teriak, ngobrol keras-keras, nyetel musik keras-keras. Nah itu mengganggu proses healing pada lansia yang mengalami delirium dan mudah mengalami kekumatan. Gitu. Mungkin terbawa situasi yang tidak tenang, menyebabkan dia kumat, teriak-teriak, ikut ke hiperaktif misalnya. Oke, lanjut. Nah, yang ini yang terakhir saya rasa penurunan status fungsional. Jadi mungkin saja secara medis dia sudah sembuh, sudah sehat, tetapi setelah dihitung kemampuan untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari yang menjadi ciri kemandiriannya itu, activity daily living-nya itu menurun. Ada scoring ya, menggunakan activities of daily living ADL, makan, mandi, berpakaian, ke toilet. Atau ada juga yang lebih tinggi, instrumental activities of daily living, IADL, yaitu berbelanja, menyiapkan makanan. Nah, kita selalu mulai dari yang basic ADL dulu. Kalau kita punya orang tua, udah sangat sepuh, kita juga sudah sangat senang kalau dia mampu makan sendiri, mandi sendiri, berpakaian, ke toilet sendiri, tidur sendiri gitu ya, artinya tidak perlu caregiver gitu. Tetapi berkualitas lebih tinggi apabila di samping ADL tadi, dia mampu ADL tadi tambahannya. Sudah umur 78 tahun, 82 tahun, dia masih bisa belanja, masih bisa menggunakan smartphone, kadang-kadang masih bisa menyiapkan makanan untuk cucunya misalnya. Nah, itu hal yang bisa kita harapkan ditingkatkan pada para lansia. Itu yang kita lakukan, kenapa dilakukan bina suasana, diajak bernyanyi bersama gitu. Senam lansia seperti itu ya. Oke, nah pada orang tua akan turun. Penyebabnya apa ya tadi itu, faktor risiko semuanya. Mulai dari fisik, mental, sosial, lingkungan, ya dan sebagainya. Oke, lanjut. Asesmennya apa? Ya dari, kalau yang seperti ini asesmennya ya history taking. Ditanya aja, kemudian kita isi skornya. Oh ternyata activity daily living-nya rendah, sedang, baik kan gitu. Terapinya apa? Ya medical dan surgical seandainya ada gangguan organik. Tapi kalau tidak ya tentu kembali ke latihan, nutrisi, dan penggunaan protesis. Kan bisa saja dia tidak mungkin misalnya ngambil makan atau mandi karena memang mengalami fraktur gitu kan. Ya sederhananya begitu, ya sudah harus dioperasi dulu, dipasang pen, nah dia bisa jalan lagi. Dia nggak bisa menggunakan handphone, kenapa? Karena jarinya mengalami radang yang berat, rematik sendi jari-jari. Nah itu obati dulu, nanti dia bisa lagi menggunakan handphone. Seperti itu ya. Dia tidak bisa berbelanja. Kenapa? Ternyata nggak ada uangnya. Ya udah, Wahyu kasih uang aja, neneknya bisa dah dia belanja kan gitu. Jadi bukan karena memang nggak bisa belanja, tapi uangnya belum dikasih. Gitu. Oke lanjut.
Oke, saya rasa sudah ya. Jadi materi pada lansia memang eh, apa ya? Menurut saya sih menarik ya, karena memang memiliki insight yang lebih luas ketimbang pasien dewasa dan remaja. Ada tantangannya merawat mereka gitu. Walaupun progres penyembuhannya sangat minim gitu, tapi kita sudah cukup senang kalau lansia-lansia kita merasa terhibur, merasa apa namanya dihargai gitu. Dari saya cukup. Kalau ada yang mau diskusi, saya persilakan. Ini foto saya kok keluar gini. Oke. Oh, kebalik ya. Wahyu nggak ngingetin dari tadi. Tadi sudah saya ingatkan kepada Pak Oh Eka, iya. dokter. Ini dia. Ya, ya. Kenapa Pak? Masih ada waktu buat saling melihat. Silakan kalau ada yang bertanya, boleh. Silakan, Wahyu dan teman-teman. Saya sebut Wahyu bukan karena saya naksir Wahyu ya, karena memang yang saya lihat di ini display cuman Nikadek Wahyu saja, yang lain nggak saya lihat. Oke, silakan kalau ada yang bertanya. Ada? Gimana Wahyu, teman-temannya ada yang bertanya? Kalau enggak, saya rasa sudah bisa ini kan, diakhiri kan? Baik, dokter. Untuk sejauh ini, di grup maupun di WA pun dari teman-teman belum ada yang tanya, dokter. Oke. Kalau tidak ada, ya nanti mungkin bertanya belakangan juga boleh ya, melalui WA atau apa. Tapi kalau nggak ada, saya rasa bisa diakhiri. Baik, dokter.